dengan Profesor Manlian Ronald Simajuntak, Guru Besar Manajemen Proyek Konstruksi UTA 45 Jakarta. Selamat petang Prof dengan Maidop. Selamat petang, Oke. Mai. Terdengar suara saya? Oke, jelas. Kenapa? Ya, baik. Oke. Pertanyaan pertama saya, Prof. Ini gedung bertingkat. Kemudian ketika terjadi kebakaran begitu ya, untuk masalah evakuasi, apa yang menjadi penyebabnya? Sampai korban yang jatuh ini bisa banyak, kemudian juga yang terjadi kan kebakaran di lantai dasar, informasi sementara. Iya, jadi pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mai dan para pemirsa sekalian. Yang pertama kita harus cermati dulu, ini bangunan gedung fungsinya apa, itu ya. Ini kalau tidak salah fungsinya adalah perkantoran, betul ya? Halo? Ya, kemudian kedua, klasifikasi bangunan gedung ini apa? Tinggi, menengah, atau rendah. Dan ini tergolong klasifikasi bangunan gedung tinggi, betul gitu ya? Di atas 8 lantai. Nah, kalau saya cermati, saya sampai sekarang masih mengumpulkan data, Mai, bahwa potensi kebakaran yang pertama dimungkinkan karena memang adanya potensi bahan-bahan atau material yang mudah terbakar. Itu satu. Ya, kita lihat di dalam ruangan indoornya, lalu kemudian di koridor atau di ruang publik, ya, yang mampu menimbulkan potensi timbulnya api. Yang kedua, dari segi bangunan gedung itu sendiri, kita sebut building failure. Artinya sistem bangunan gedung itu, khususnya electrical, mechanical, yang mampu menimbulkan potensi terbakar, ya. Dan ini mungkin terjadinya kegagalan bangunan sehingga menimbulkan potensi asap, panas, kemudian api. Yang ketiga adalah faktor human sistemnya, ya, karena memang mungkin memiliki kelalaian terhadap potensi dapatnya terjadi kebakaran. Yang berikutnya adalah faktor-faktor luar lainnya yang kemudian masuk ke dalam bangunan gedung itu sehingga bangunan gedung itu dapat terjadi potensi terbakar. Demikian, Mai. Oke. Apakah kegagalan ini yang Anda maksud adalah faktor konstruksi jalur evakuasi yang tidak sesuai dengan standar prosedur? Ya, jadi Mai, Bapak dan Ibu sekalian, sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung itu ada beberapa hal. Yang pertama kita cermati dulu sistem proteksi aktifnya. Apa itu yang menempel pada bangunan gedung itu? Bahwa terbakarnya itu kan bukan langsung api ya. Yang pertama itu panas, sehingga apakah ada heat detectornya. Yang kemudian adalah asap atau smoke detector. Yang ketiga baru api. Nah, api itu kemudian direspon oleh sprinkler sehingga dipadamkan dengan menggunakan sistem proteksi pemadaman sprinkler, ya. Lalu alarm dan lain-lain. Yang kedua, sistem proteksi pasif. Apa itu? Yang melekat pada bangunan gedung itu sendiri, Mai. Artinya sistem struktur bangunan gedung itu mampu, kemudian arah program ruang untuk melakukan evakuasi. Nah, di sini kita lihat begitu banyak korban, apakah dia mampu untuk mengenal area evakuasi. Sesuai standar yang ada, kemampuan manusia dalam kondisi darurat, maksimum 30 meter menuju area evakuasi. Nah, ini juga menjadi potensi kegagalan sistem proteksi pasif itu sendiri. Yang ketiga adalah human systemnya. Memang manusianya tidak mengenal di mana area untuk evakuasi. Kira-kira demikian. Ini kita cek dulu, Mai, untuk yang ada sekarang di bangunan gedung ini. Oke, tapi kalau kita lihat dari gedung dari luar kondisinya masih kokoh begitu ya. Apakah Anda melihat, Prof, di sini ada struktur yang tidak dipenuhi saat pembangunan atau ada struktur yang tidak dipenuhi untuk evakuasi atau emergensi ketika bencana terjadi atau emergensi terjadi seperti saat ini sehingga ada 20 orang korban yang meninggal? Ya, saya masih mengumpulkan data dulu, Mai. Saya kan harus berbasis data. Namun kalau asumsi terjebaknya manusia, mari kita lihat potensi di mana api itu berada. Apakah manusia itu terjebak di lantai yang bawah
sumber apinya dan di atas Oke. sehingga manusianya terjebak. Atau memang manusianya tidak mampu mengenal di mana area untuk evakuasi. Nah, kalau untuk struktur, kita harus lihat datanya bahwa untuk elemen struktur kolom, balok dan segala macam plat lantai itu paling tidak 2 sampai 3 jam mampu menyelamatkan gitu loh. Mhm. Nah, ini kita lihat dulu di mana saya sedang mencari data ya, di mana posisi korban itu satu. Kemudian di mana posisi sumber apinya sehingga terlihat apakah manusia itu, apakah para penghuninya memang terjebak karena tidak mampu, kelalaian atau tidak mengerti untuk melakukan evakuasi. Demikian, Mai. Oke, tapi kalau kita lihat Prof, ini juga kami sedang memutarkan Iya, korban selamat yang dievakuasi. Anda bisa lihat visual yang sedang kami putar saat ini, Prof boleh, Manlian? boleh, Oke, oke, Sa- baik. boleh saya lihat, Oke, ya. coba kita lihat dulu karena saya perlu analisa Anda. Jalur evakuasi dengan tangga darurat di luar. Skemanya memang seperti ini untuk bangunan yang dalam kategori tinggi di atas 8 lantai. Ya, jadi untuk tangga darurat prinsipnya apa? Yang pertama, harusnya dia mudah dikenali, mudah diketahui di mana posisinya. Mhm. Kedua, area penyelamatan. Jadi tangga darurat itu bukan tangga estetis. Jadi manusianya harus aman ketika masuk ke area itu. Artinya apakah kemudian ada pressure fan-nya, kemudian ada ruang untuk kemudian kalau memang ada jilatan api sehingga dia aman terhadap itu. Yang ketiga, struktur tangganya. Mhm. Ya, karena dia untuk evakuasi, outlet dan Oke. atlet ketinggian dan lebarnya, dan permukaan tangganya juga, karena ini kan bukan tangga estetis, tidak boleh Mhm. licin, Mhm. karena Mhm. mungkin ada air dan Oke. lain-lain. Prof Kita Manlian? lihat dulu, ya Oke, silakan. oke, kita sama-sama lihat ini tangga yang Anda lihat saat ini yang digunakan untuk evakuasi korban selamat, tangga untuk gedung, tangga emergency gedung, atau ini tangga milik tim petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi? Jangan dijawab dulu Profesor, kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.